Kembali berjumpa bersama dengan saya Ningrum yang menemani Good News Family tentunya. Kali ini dalam program Hidup Sehat bersama dengan Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Dan kalau buat Anda yang mungkin mau ngobrol bersama dengan kita untuk tanya-tanya tentang kesehatan, boleh banget ya. Karena kita akan jawab pertanyaan-pertanyaan dari Anda, terus juga nanti dari topik yang kita bahas. Dan hari ini saya sudah berhubung melalui aplikasi Zoom bersama dengan Dr. Fania. Selamat siang, Dok. Halo, selamat siang. Apa kabar, Dokter? Iya, baik Bu. Gimana kabarnya ini di cuaca mendung-mendung ini? Iya, Sehat ya? puji Tuhan, sehat. Dok lagi jaga di rumah sakit nih, Iya, betul. Ini lagi di jaga IGD atau di ruang? di IGD ini, Bu. Iya, tapi udah lagi ini melipir sebentar. Nah, saya Mau mengambil jumpa waktunya. Sobat Good News FM semua ya. Iya betul, Ya, Good News Family di mana saja Anda berada. Ini bersama dengan Dokter Fania kita akan ngobrol hari ini satu tema yang em, mungkin jadi bukan populer sih, tetapi mungkin beberapa kita juga pernah tahu tentang ini. Tapi sebelumnya, yang lagi kasus lagi in apa sih Dok di rumah sakit hari-hari ini yang lagi banyak banget? yang lagi banyak banget demam dan batuk pilek. Penyakit Oh, musiman ya, Bu ya, terutama ketika sudah mulai hujan. berganti cuaca. Jadi ini penyakit musimnya adalah demam dan batuk pilek. Itu banyak banget, tapi ya itu tadi. eh, belum belum menentukan bahwa ini akan sakit apa kalau baru demam gitu ya dok ya. Bisa kemana aja kan? Betul, bisa kemana aja sih. Kalau untuk dari Mm-mm. demam, batuk, pilek itu masih bisa kemana-mana. Masih Mm-mm. bisa memang karena infeksi atau mungkin karena dehidrasi aja juga bisa. Ya, tapi kita hari ini nggak akan bahas demam karena kita sudah beberapa kali dan berkali-kali gitu ya bahas tentang demam ini. Hari ini kita akan Infeksi bahas, paru ya, Bu ya. iya, hari ini kita bahas tentang stroke ya dok ya. Iya, betul. Oke, stroke. Nah, Good News Family biasanya kan kalau kita ngomong tentang misalnya tekanan darah tinggi, diabetes gitu ya, terus endingnya pasti ini nanti bisa begini gitu ya. Nah, stroke itu jadi kayak kayak terakhirnya gitu sampai ke stroke gitu. Nah, eh, sebetulnya gitu ya dok, sebetulnya stroke itu sendiri apa sih? Mungkin dokter Fania bisa dasari dari situ dulu deh. Oke, untuk stroke itu sendiri itu merupakan gangguan fungsi otak. Dia Mm-mm, bersifat akut. Akut berarti mendadak. Baik mm-mm, itu tuh gangguannya bersifat lokal maupun semua global. mm-mm, Kemudian dia itu disebabkan oleh karena berkurangnya pasokan aliran darah yang mm-mm, ada di otak, kemudian di mata maupun di sumsum tulang belakang. mm-mm, Dan kejadian stroke-nya ini berlangsung lebih dari 24 jam. mm-mm. Nah, kenapa kok harus ada waktu 24 jam nih? Mm, Karena ada juga memang kejadian seperti, oh, saya ada kelemahan di tangan dan kaki saya sebelah kiri. mm, Tapi karena kelemahan ini, kemudian 6 jam kemudian bisa kembali dengan sempurna. Nah, itu belum bisa kita sebut stroke. Baru kita bisa bicara kalau pasien ini memang murni pasien stroke, ketika itu nggak bisa kembali dalam waktu lebih dari 24 jam. mm. Oke, apakah selalu stroke itu ditandai dengan kelemahan bagian tubuh tertentu, dok? Atau bisa jadi stroke tapi nggak ada kelemahan bagian tubuh, atau memang stroke itu ya karena kelemahan bagian tubuh itu yang disebut kemudian menjadi stroke itu? Ya, untuk stroke itu sendiri gejalanya memang beragam. Karena Mm-mm, yang kita kas ketahui selama ini kan yang kita ada bicara pelo, kemudian mm-mm, ada lemah kaki dan tangan satu sisi, semisal kiri mm-mm, semua atau kanan mm-mm, semua. Nah, untuk yang gejala-gejala yang tidak orang awam ketahui itu seperti pusing, vertigo. Nah, itu mm. ada bisa jadi memang vertigo biasa atau bisa jadi vertigo yang mengarah ke arah stroke juga bisa. Oh, Kemudian gangguan menelan. Ya, hmm. gangguan menelan jadi kayak kita merasa kok saya ngomong saya masih bisa, tapi kadang agak cadel, kadang tidak, tapi kok ada gangguan menelan. Untuk menelan susah nih.
Mhm. Bukan karena tenggorokannya kering, memang karena refleks menelannya itu susah, sudah nggak berfungsi lagi dengan baik. Atau Mhm. mungkin kalau pas sikat gigi bocor dari sebelah mulut, kayak gitu, bisa Mmm. jadi itu merupakan ada tanda kelemahan. Mhm. Untuk sarafnya yang terkena apa, itu tergantung dari pembuluh darah mana yang terkena di otak. Karena kita diciptakan Tuhan itu sudah sangat kompleks. Kita Mhm. diciptakan itu bagus, sangat perfect oleh Tuhan. Jadi ketika ada salah satu yang terganggu, itu Mhm. akan kelihatan, oh ini pembuluh darah mana yang terkena. Gejalanya tuh persis sama seperti dengan area yang terkena. Oke. Dan itu mungkin kita bisa lebih waspada lagi ya. Mhm. Mhm. Dok, dari beberapa ya ini sebetulnya pengalaman gitu ya, pengalaman melihat beberapa kasus gitu, orang-orang di sekeliling saya yang terkena stroke itu kan rata-rata mengatakan, "Ya tiba-tiba aja," gitu ya tiba-tiba aja. Apakah memang sebetulnya, tanda-tanda awal itu nggak ada, istilahnya kayak gejala awal yang misalnya mungkin diabaikan terus kemudian akhirnya menjadi, kemudian stroke yang kelemahan separuh tubuh misalnya sampai yang seperti itu, Dok? Ada nggak hal-hal seperti itu? Ada. Jadi terutama untuk gejala yang tidak khas itu Bu, seperti yang Mhm. tadi kita jelaskan untuk ada pusing, vertigo, karena dikira, oh ini vertigo, vertigo biasa nih, nyari Mhm. kepala. Mhm. Nah, sehingga kita udah kasih obat aja, mungkin kita Panadol, Paramex, seperti Mhm. itu, dan Mhm. tidak memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan. Mhm. Sehingga akhirnya, loh ternyata bukan nyeri kepala biasa, setelah nyeri kepala tidak diobati, tiba-tiba 6 jam kemudian pasiennya langsung jadi nggak sadar, nggak bisa Mmm. dibangunkan, atau mungkin bertambah yang lain seperti ada, kok ada cedalnya, ada pelonya. Mhm. Nah ini kita pentingnya edukasi ke masyarakat, karena untuk sekarang ini jika stroke dibawa ke rumah sakit Mhm. kurang dari 4,5 jam dan dilakukan tindakan untuk memecah sumbatan stroke-nya, Mhm. maka bisa dikatakan pasien ini mempunyai harapan yang lebih besar untuk bisa pulih dengan sempurna. Oke, Karena ini kayak yang kalau orang sering, dokter sering menyebutnya golden period-nya gitu ya, Dok, ya? iya, betul. Seperti orang serangan jantung, Mhm. dia punya golden period di 12 jam. Untuk Mhm. kasus stroke, rentang golden period-nya lebih sempit, Bu Ningrum. Kita cuman Mhm. ada di 4,5 jam dari pertama kali kita temukan gejala. Dan kalau itu dilakukan pemecahan pembuluh darah dan memang sukses, maka gejalanya bisa hilang sama sekali, atau ya kalaupun memang masih ada gejala tapi lebih berkurang banyak signifikan. Mmm, Memang sempit, kita gejala langsung jeli 4,5 jam langsung kita bawa. oke, eh, beberapa waktu yang lalu sempet sih saya melihat itu, mmm, apa sih, ada tes gejala stroke katanya gitu ya, ada yang, keseimbangan antara tangan dan kanan dan kiri gitu ya, terus atau, eee mulut, muka gitu. Nah, kalau secara secara, medisnya seperti apa sih, Dok, untuk mengenali ini? Mungkin gitu ya, kita kita biar bisa kita tahu nih, "Oh, ini ternyata seperti ini," harus secepatnya dibawa ke rumah sakit tanpa untuk babi bu dalam artian, "Oh, sebentar sebentar ditunggu," gitu, nggak harus seperti itu. Iya, untuk kalau sudah terbukti saat tes keseimbangan berarti tentu sudah lewat golden period ya Bu Ningrum ya. Berarti Oh, mhm. sudah itu kejadiannya sudah riwayat. Mhm. Riwayat Mhm. kalau sudah riwayat stroke kemungkinan untuk sembuhnya mungkin lebih lama. Mhm. Ya, Mhm. maka itu yang kita harapkan kan screening di awal. Screening di awal itu tadi kalau memang kita merasa nggak seimbang, tangannya kekuatannya itu kok yang kanan lebih kuat atau yang kiri lebih kuat. Mhm. Nah, itu perlu kita sudah mulai curiga, kenapa Mhm. ada yang salah dengan diri saya. Kemudian kalau ada yang kok kaki saya lebih lemah ya daripada tangan saya. Mhm. Begitu juga sebaliknya, tangan saya kerasa lebih lemah daripada kaki saya. Mhm. Gitu, itu segera memeriksakan diri saja ke rumah sakit karena kemungkinan bisa jadi ditemukan ada gejala stroke saat dilakukan CT scan kepala. Oke. Nah, sekarang, faktor resiko, Dok. Sebetulnya tadi kan penyebabnya udah tahu ya, ada sumbatan. Nah, yang bikin kemudian ada sumbatan ini apa sih sebetulnya? Sehingga karena kan
Ada berapa orang, "Oh saya tuh sehat-sehat aja kok tiba-tiba," ini kan bukan sesuatu yang tiba-tiba, kalau terjadi sumbatan itu sebetulnya sudah ada fase yang lebih lama lagi sebetulnya, seperti itu kan, Dok? Iya, betul. Ya, untuk membuktikan memang adanya sumbatan kan memang kita bisa dilihat Mhm, dari pemeriksaannya tidak hanya CT scan, jadi dilihat iya, juga di pembuluh darahnya itu bisa tersumbat mhm, area mana, tersumbatnya sekian persen, itu bisa dilihat sekarang dengan namanya DSA. mmm, DSA ya kalau di Semarang baru ada senternya itu di Karyadi. mhm, Biasanya di kota besar satu senter saja yang ada DSA ini. Dan mhm, itu memang bisa kelihatan sekali kalau stroke fase-fase awal dilihat pakai DSA bagus sekali. mhm, Dan nanti bisa dilakukan sekalian tindakan untuk menyuntikkan obat untuk memecahkan sumbatannya itu tadi. Jadi langsung pulih langsung dengan kelihatan ya? iya, Mmm, hasilnya memang sangat-sangat baik. mhm, mhm, mhm. Nah, Dok, kalau misalnya memang sudah ya golden period-nya kelewatan katakan, dibawa ke rumah sakit sudah dalam kondisi tadi pelo lah atau badan sudah, ada kelemahan di separuh tubuh misalnya seperti itu. Mmm, apakah memang kayak kelemahan tubuh itu, terus pelo itu nggak bisa disembuhkan? Kadang kan sering pertanyaannya seperti itu gitu. Nah kalau sudah begini, yang udah terkena stroke begini bisa sembuh atau bisa kembali normal nggak sih? Gitu ya. Seringkali pertanyaan yang timbul akan menjadi seperti itu kan, Dok? Betul. Ya, betul sekali, Bu. Apalagi kalau satu faktor usia, yang kedua sel otot, maaf, sel otak yang sudah mati itu memang tidak bisa terkembali lagi. Nah, itu Mmm, kan sudah lewat golden period, jadi mhm, kan ada daerah yang kalau di mapping secara pemeriksaan MRI itu kelihatan daerah yang sudah betul-betul mati atau daerah yang kritikal dan mhm, daerah terancam dan daerah sehat itu terlihat. Nah, oh, itu tergantung seberapa banyak luas daerah yang mati. Dan mhm, Tuhan juga ciptakan kita luar biasa, walaupun beberapa daerah ada yang mati, mhm, kemungkinan di situ akan nyambung lagi neuron-neuron yang baru yang akan saling jalin kayak dengan samping-sampingnya. Cuman itu satu memang butuh waktu dan butuh latihan, butuh usaha mmm, ekstra untuk supaya kita menyambungkan neuron-neuron yang baru itu tadi. Itu mhm, seperti pertumbuhan otak anak usia 2 tahun. Ya, kalau pertumbuhan anak usia 2 tahun kan menyambung neuron-neuron otak. Kalau masih anak sih mungkin ini ya, cepat sekali perkembangan otak. Memang mhm, kalau udah dewasa kita membutuhkan latihan. Seperti kalau kita zaman dulu kita sekolah, Bu, heeh, ada heeh, pelajaran hafalan kimia, mhm, barium, Be, natrium, Na. Itu kan pasti kita lupa ya, Bu, ya. Harus kita ulang 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 terus untuk mhm, menyambung neuron-neuron di otak itu tadi dengan cara berulang-ulang dilakukan. mhm. Gitu. Oke, jadi memang, dimungkinkan untuk pulih gitu ya, tetapi butuh butuh usaha seperti itu ya? Betul. Mhm. Dok, kalau stroke berulang itu bisa terjadi nggak sih, Dok? Dalam artian gini, sudah pernah terkena serangan stroke, terus sudah mulai pulih, bisa terjadi lagi nggak di wilayah yang lain dari otak itu? Iya, sangat dimungkinkan, Ibu. Maka Mhm, itu eh, sering pasien kita jumpai riwayat stroke-stroke berapa kali? 5 kali, 6 kali. Itu ada. oh iya? Iya, saya pernah menjumpai pasien seperti itu, tapi puji Tuhan memang beliau orangnya semangat sekali untuk latihan. Mhm, Di serangan stroke yang keempat masih latihan, Bu. mmm, Setelah reda dari fase akutnya ya, terutama latihan kan nggak boleh kalau fase akut untuk latihan. mmm, Setelah reda dari fase akutnya, setelah serangan stroke keempat, saya melihat beliau latihan, latihan fisik di sepeda statis. wow, Luar biasa sekali semangatnya. Jadi memang bisa. mhm, Jadi ada periode jalan untuk nyeret-nyeret itu selama 2 bulan, tapi karena beliau aktif latihan terus, mhm, ada koneksi dari otot ke memori otak sehingga sering terbentuk mmm, koneksinya. Puji Tuhan memang bisa kembali. mmm, Nah, dan untuk mencegah ini kenapa supaya tidak terjadi nih, Bu, serangan kok mhm, berulang sampai 5 hingga 6 kali.
kita perlu yang namanya mengendalikan faktor-faktor resikonya stroke. Ya, untuk faktor resiko stroke itu kan ada banyak. Dari mungkin faktor resiko yang bisa kita kendalikan itu kita mulai dari diri kita. Kita mulai dari kebiasaan hidup. Kita mulai menghentikan merokok, baik itu merokok aktif maupun pasif. Kemudian kendalikan asupan lemak yang masuk dalam tubuh kita. Contohnya ya, sesuatu yang digoreng, kemudian daging yang dengan ada gaji, kemudian kita juga harus mengendalikan juga faktor dari gula darah atau sakit diabetes itu juga kita kendalikan untuk kadar gula darahnya. Semakin tinggi kadar gula darah kita, semakin kental darah kita, semakin peluangnya besar untuk terjadi serangan stroke ulang. Begitu juga dengan faktor-faktor tensi tinggi. Kaitannya ketika terjadi tensinya tinggi, pembuluh darah akan memompa, jantungnya akan memompa ke seluruh tubuh dengan cepat. Maka efeknya kalau ada pembuluh darah di otak yang kebetulan itu tipenya tipis-tipis, bisa terjadi pecah pembuluh darah di otak, sehingga menyebabkan yang namanya stroke juga yang tipe perdarahan. Maka itu kita perlu kendalikan semua itu, terutama untuk usia-usia tua. Kalau usia tua kan kita tidak mungkin mencegah usia tua ya, Bu ya. Kalau secara penampilan kita bisa tipu-tipu, kita bisa menolak tua. Penampilan kita masih oke lah, tapi secara usia kita nggak bisa merubah ya. Kemudian untuk jenis kelamin, kebetulan laki-laki lebih sering terkena stroke, itu memang kita sudah nggak bisa ubah. Genetik dari ayahnya, ibunya, atau neneknya, kakeknya ada yang pernah ada sakit stroke seperti ini. Nah, kemudian dari salah satu keturunannya pasti mungkin juga, dimungkinkan juga untuk terkena penyakit yang seperti ini. Karena apa? Karena faktor dari bentuk pembuluh darahnya. Dan mungkin juga karena sudah ada seperti itu, mungkin pola makannya juga nurun. Pola makan Sama dari gitu kan. keluarga ya, Bu, ya. Ya, itu udah faktor-faktor yang bisa kita kendalikan supaya nggak terjadi nih kok stroke sampai berulang hingga sampai 6 kali. Oke, eh, Dok, kan stroke ini ya orang seringkali ketakutan dengan stroke itu cenderung karena memang dia menurunkan kualitas hidup gitu kan. Kalau Betul. orang sudah ada kelemahan tubuh gitu ya, terus akhirnya kemudian kualitas hidupnya menurun karena dia sudah tidak bisa lagi misalnya kerja dan lain sebagainya. Dulu orang mengenal stroke itu untuk orang yang usia-usia lanjut. Tadi seperti yang Dokter Fania sampaikan, mungkin usianya di atas 50, di atas 60, 70 dulu kan angkanya di situ gitu ya. Sekarang Bergeser. apakah nah di lapangan apakah ini bergeser ke usia-usia yang lebih muda atau seperti apa ya, Dok? Nah, ini faktornya apa? Apa karena memang tadi kita ngomongin tentang makanan yang berlemak lah, gorengan lah dan bla bla bla. Ini apakah berpengaruh, sangat berpengaruh terhadap hal ini, Dok? Sangat berpengaruh, Bu. Tapi Mm-mm. memang faktor utama memang dari kelainan bawaan. Jadi Hmm. untuk pasien-pasien usia muda yang memang sudah terkena stroke, Mm-mm. usia stroke termuda kita itu ada di 24 tahun, Ibu. Wow, wow. Iya, tapi memang pasien ini beliau memang mempunyai kelainan katup jantung dan Mm-mm. memang mempunyai kadar trigliserid yang sangat tinggi, yang mana itu memang kalau trigliserid diperoleh dari makanan ya, Bu ya. Untuk Mm-mm. trigliserid yang tinggi memang kebetulan eh, suka sekali pasien itu mengkonsumsi kayak tepung-tepungan, bakmi, sehingga Mm-mm. trigliseridnya itu melonjak tinggi. Mm-mm. Juga bisa dari faktor kolesterol LDL juga bisa. Itu ada faktor keturunan LDL tinggi bisa memicu juga serangan stroke di usia muda, bahkan sebelum usia 30 tahun seperti pasien stroke yang saya ceritakan ini. Karena memang didukung dari faktor genetik, kemudian dari faktor makanan juga mendukung sekali gitu. Mm-mm. Ah, ini nih memang tadi ya bergesernya karena memang ada faktor-faktor resiko yang kemudian mempengaruhi. Terus kemudian pola hidup tadi ya, pola gaya hidup.
kita seringkali ujung-ujungnya pasti kalau ngobrolin tentang berbagai penyakit, ujung-ujungnya lifestyle lagi balik lagi gitu ya dok. Bosen, Tuh, bosen gitu. emang hal paling simpel, Mm-mm. paling berat dilakukan, melawan diri sendiri. Oke. Nah, Iya, kalau eh tapi pernah nggak sih dok, dalam artian gini, stroke ini apakah berbeda dengan misalnya kayak serangan jantung gitu ya. Dalam artian kan ada banyak ketika ada banyak kasus gitu ya orang yang sepertinya sehat, olahraga, rajin, tiba-tiba terkena serangan jantung gitu. Nah, stroke ini apakah juga berbeda di situ? Apakah hampir sama dengan itu atau enggak sih, Dok? hampir sama Bu Ningrum, karena memang kami kalau dari bagian saraf, kemudian jantung itu sebetulnya ada hubungannya, satu kesatuan, diikat Mm-mm, dengan pembuluh darah. Jadi memang kesatuannya sekarang adalah jantung, mm-mm, kemudian otak juga. Karena mm, memang di satu dihubungkan dengan pembuluh darah. Faktor resikonya juga tentunya sama persis antara jantung dan stroke. Ada juga oke. lemak, Mm-mm, genetik, gula, kayak gitu. Yang perlu kita cermati sebetulnya ke arah gejala-gejala stroke yang nggak khas itu tadi, Bu. Cuman hanya mm-mm, vertigo, tahu-tahu sampai rumah sakit di CT scan keluarnya stroke. mm-mm, mm-mm. Itu yang Tapi sering nggak aware kan sering ya kita denger iya, ya. Vertigo, kayak gitu. iya. Ada banyak orang yang merasa bahwa kayak gangguan vertigo itu ya penyakitnya itu vertigo. Vertigo aja. Jadi nggak Heeh. mikir bahwa ini ke arah bisa terjadi stroke dengan gejala vertigo. Iya. Bahwa vertigo ini juga bisa jadi sebuah tanda gejala dari penyakit yang lain gitu. Itu orang nggak terlalu yang memikirkan sampai ke situ gitu ya dok ya. Iya, betul, Ibu. Mm, Iya. Dan itu oke. kita bisa Mm. taunya memang lewat pemeriksaan CT scan. Gitu. Nah, karena memang ini yang terganggu kan memang di dalam kepala gitu ya, yang nggak kelihatan secara luar gitu. Orang kalau misalnya jatuh terus ada luka, jatuh ada lebam misalnya, itu orang lihat oh ini luka misalnya kelihatan. Tapi kalau yang stroke ini kan misalnya perdarahan, pecah pembuluh darah itu ada di dalam nggak kelihatan dan harus butuh pemeriksaan penunjang gitu kan dok? Betul. Sangat harus butuh pemeriksaan penunjang. Karena memang bahaya, Bu. Karena kalau kita tidak lakukan CT scan kepala, nanti tiba-tiba terjadi. Kalau sumbatan masih oke. Cuman kalau pecah pembuluh darah itu yang perlu langsung kita tindakan segera. Apa mungkin operasi, apa Mm-mm. mungkin dibuatkan eh, jalur antara otak dalam dengan mengeluarkan cairan seperti itu. Dan itu juga di tempat kami bisa sih Bu dilayani dengan dokter bedah saraf. Kami punya dokter bedah saraf yang baru, dokter Eriko Hartanto Lemena nanti bisa membantu untuk operasi untuk kasus-kasus stroke perdarahan yang butuh dioperasi. Kalau untuk stroke penyumbatan memang selama ini tidak dilakukan operasi, memang biasanya dilakukan pengobatan, pengenceran darah, dan diharapkan untuk jaringan yang mati tadi tidak terlalu banyak. Seperti Oh, itu. ini ada pertanyaan yang bagus sih dok, mungkin bisa dijelaskan. Selamat siang dok. Dok, minta tips dong bagaimana mengatur pola makan yang sehat agar kolesterol terjaga. Nah, ini karena seringkali stroke jantung itu dihubungkan dengan kolesterol Kolesterol. tadi ya. Dokter Fania sampaikan LDL-nya tinggi gitu itu kemudian hubungan trigliserid dan LDL yang tinggi itu hubungannya dengan stroke dan jantung gitu kan. Seringkali dihubungkan seperti itu. Nah, ini pertanyaan ini gimana dok? Ya, terima kasih pertanyaannya bagus sekali. Memang kita dimulai dari lifestyle ya. Mm-mm. Rasa kita termasuk pola makan yang bagus. Untuk pola makan biasanya untuk memang pasien-pasien saya mengajarkan kita untuk memakai telapak tangan kita. Mm-mm. Ya, jadi untuk porsinya, untuk porsi karbohidrat, tepung, nasi itu hanya setengah. Setengah jadi kita telungkupkan seperti ini. Mm-mm. Ini kan segini. Ini tuh porsi nasinya kita hanya segini. Iya. Mm. Mm. Jadi kalau kita itu orangnya kecil, telapak tangannya kecil, makan nasinya Jatuhnya juga sulit. kecil. Oh. Mm-mm. Ya, kemudian untuk
Satu, itu nasinya atau karbohidratnya. Dua, untuk proteinnya. Untuk proteinnya juga sama, ukurannya sekian. Mm-mm. Sama. Kemudian untuk serat, protein juga sudah termasuk lemak ya Bu di dalamnya ya. Karena kan nggak mungkin kita protein only, itu tidak mungkin. Pasti Pasti ada dempelnya. lemaknya, jadi makanya sudah ukurannya sekian. Mm-mm. Untuk serat itu kita butuhkan supaya kita kenyang dan tidak terlalu banyak makan atau ngemil. Untuk Mm. serat kita harus penuhi 2 genggam setiap kali makan. Entah itu dari sayur, entah itu buah. Kalau apel langsung dapat satu. Iya, 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 iya. Oh iya, saya segini tuh apel ya. Mm-mm. Apel, jeruk gitu bisa. Mm-mm. Itu untuk sayur 2 genggaman gini boleh, nggak apa-apa. Itu dalam setiap porsi makan. Sehingga kalau kita itu makannya itu kenyang, pasti nggak lagi tuh kepingin ngemil teriping singkong, pisang Nah, itu. goreng, sale pisang. Itu kalau Ka- saya ngomong itu makanan jahat gitu ya. Kenapa? Karena kalau kita udah makan nggak bisa berhenti. Padahal kalau kita hitung kalori dan lemaknya itu setara dengan sepiring nasi. Nah, itu dia. Termasuk kayak kayak kerupuk gitu ya. Kerupuk itu kalorinya ternyata tinggi banget loh. Iya, indeks glikemiknya itu tinggi, Bu. Karena Yes. satu, itu dari tepungnya, kedua tepung digoreng. Itu pas Betul. indeks glikemiknya akan double. Atau Nah, mungkin malah bisa dengan jenis tepung tertentu jadi triple. nah. Itu ya. Jadi eh, orang kan kalau makan kerupuk gitu ya, makan kan kayaknya enak ya, ringan sih gitu ya. Kalau ngomongnya makanan ringan, tapi itu nggak ringan secara kalori, itu tinggi banget gitu ya. Belum belum kalau misalnya kayak keripik singkong dan sebagainya itu pasti ditambahin garam, itu pasti akan asin. Dan kalau orang yang sudah ada kecenderungan ke hipertensi, itu akan menambah lagi beban hipertensinya gitu kan, garam. Makanya saya ngomong ini makanan yang jahat gitu. Karena udah makan satu nggak bisa berhenti, itu efeknya udah jelek banget juga di tubuh. Oke, Nah, nah ka- iya. karena juga eh, iklannya juga gitu, Bu. Makanan ringan. Nah, ringan tapi kalorinya nggak ringan. Beratnya. Iya. Nah, ini loh Good News Family yang harus kita mulai aware gitu ya, mulai jaga lifestyle-nya, makanannya tadi bener ya, gimana sih jaga kolesterol. Tadi kan dokter sampaikan goreng-gorengan gitu-gitu. Itu kan juga harus mulai dihitung gitu kan ya. Kenapa? Karena gorengan itu juga juga kalorinya juga cukup tinggi, deep fried gitu kan, Dok. Betul, betul. Kalau Mm-mm. eh, seandai kata ada Mm. fasilitas air fryer di rumah itu lebih Lebih sehat baik ya. Mm. tadi Oh iya, itu menjadi penggoda salah satu. alternatif. Iya, salah satu solusi untuk pengen dapat crispy. Orang itu karena kenapa sih orang membayangkan makanan sehat itu nggak enak? Karena kayak dikukus itu kan lebih sehat karena nggak pakai air gitu ya. Tapi kan nggak ada tekstur crunchy-nya itu loh yang sebetulnya dicari. Tapi crunchy itu bisa juga loh dari misalnya kayak lalapan gitu-gitu itu crunchy-nya juga bisa didapat dari situ. Cuman kayaknya kurang gurih katanya. Karena memang iya betul Bu Ningrum, ada penelitiannya ketika makanan itu memang digoreng dengan minyak, itu umaminya bisa keluar. Nah, ini nih yang Itu yang kita sudah terbiasa dari kita kecil ya. ya, ya. Dari kita kecil kan merasa kayak kalau nggak enak kita nggak mau. Beda seperti kayak orang-orang bule yang menerapkan lifestyle sehat yang sangat strict. Mereka biasanya nggak terlalu peduli dengan rasa. Ya, Mereka betul. bisa makan misal timun. Mm-mm. Timun mereka makan dengan yogurt, dengan Mm-mm. 2 butir. Mm-mm. Kalau dengan pola mindset orang Indonesia, terutama untuk mungkin generasi old, ya baby boomer kayak gitu, mungkin ke arah, loh makanan apa? Kok makannya kayak Hambar. Ya, iya, contoh contoh sehat. kalau orang-orang di luar itu kayak misalnya
sarapan ya, contoh gitu ya, sarapan salad sayur katakan. Itu kan cuma memang bener-bener sayur aja yang dikumpulin jadi satu gitu ya, lettuce, terus mereka serut wortel katakan, atau mereka iris timun tipis gitu ya. Terus kayak kol warna-warni yang diiris tipis dicampur jadi satu, ada ungu, ada putih campur jadi satu. Kalau kita kasihnya mayo yang berlemak gitu ya, yang rasanya gurih gitu ya. Tapi kalau luar itu kadang cuma dikasih apa sih, minyak zaitun sedikit, terus Nah, itu dikasih garam sama pepper apa sih, lada gitu ya, ya merica sedikit, udah. udah. Buat kita ada juga, saya pernah temukan resep itu cuman dikucurin jeruk nipis yang di apa sih, lemon ya, lemon gitu di Orang peras. Heeh. ya. Terus air lemon sama merica dan ya garam. Udah gitu aja. Iya, itu Atau sudah bisa nikmat sebenarnya. Kalau sudah pernah dicoba itu sebetulnya enak loh. buat orang kita gini, ini makan apa kok saya jadi kayak embek gitu. Madu 1 sendok, jeruk nipis, Mm-mm, kita campur kemudian untuk dressing salad, itu mm-mm. sudah enak sekali loh, Bu. Ya. Seratnya dapat, kemudian tanpa minyak, proteinnya tinggal tambah telur 2 butir, digodok, udah selesai. Nah, betul. Itu adalah ya itu sih kalau kita mau ngomong makanan sehat gitu kan. Apalagi untuk yang usia-usia, sebetulnya ini nggak kenal usia sebetulnya. Kalau mau menjaga, karena yang namanya tadi ya kolesterol yang tinggi sampai kemudian menimbulkan sumbatan itu kan nggak terjadi dalam 1 hari ya, Dokter Fania ya. Betul, betul sekali. Jadi kebiasaan ini harus, namanya kebiasaan kan harus dibiasakan. Jadi harus diulang-ulang gitu ya. Mengenalkan makanan seperti ini ya juga harus diulang-ulang seperti itu. Eh, balik lagi nih niat sih. Itu yang paling susah ya, Bu. Kita bertarung melawan diri sendiri. Ya, waktu beberapa waktu yang lalu gitu ya, ada yang gini, saran dong gimana sih biar menerapkan lifestyle itu, hidup sehat dengan terus konsisten. Waktu itu di program yang lain gitu ya. Saya cuman kirim satu saran gitu ya. Kalau kamu sudah niat buat berolahraga misalnya ya, dan kamu sudah bisa berhasil berolahraga hari pertama, kedua terus gitu. Jangan pernah berhenti sekalipun. Kenapa? Kalau begitu kamu sekali berhenti, mau mulai lagi, itu Beratnya. loh, bener sama, makan sehat juga seperti itu. Consistency is the key. Nah, oke lanjut, ini ada WhatsApp yang masuk, kita jawab terlebih dahulu ya. Selamat siang, mau tanya, kalau jalannya ngerem-ngerem sendiri dan gemeter, itu penyakit apa ya? Dan kakinya kaku. Ngerem-ngerem sendiri itu gimana ya? Maksudnya kayak nggak bisa melangkah gitu atau gimana? Iya, kalau dari yang diceritakan, memang untuk stroke kan memang ada kesulitan berjalan. Kesulitan berjalan berarti motorik ya dari fungsi otot. Kemudian bisa juga ada koordinasi dan balance atau keseimbangan. Cuman kalau yang diceritakan ini ada ngerem-ngerem sendiri, jalannya susah, kemudian ada kaku, kemungkinan ada hal lain. Bisa Mm-mm. jadi di situ bukan hanya stroke, tapi ada sindrom yang lain. Untuk Hmm. pertanyaan ini, saya lebih menganjurkan untuk diperiksa dulu, mungkin bisa dilakukan pemeriksaan MRI untuk diketahui apakah sindroma yang lain tuh ada yang menyertai stroke. Bisa aja juga bisa terjadi kelainan yang namanya Parkinson, Oh, ya 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 ya. di kesulitan berjalan, kemudian ada tremor, kemudian ada ketidakseimbangan. Mm-mm. Seperti berjalan memang kayak ngerem-ngerem sendiri. Gerakannya juga lambat. Kalau diem, kalau gerakannya lambat. Ketika pasiennya istirahat, diam, malah tremor atau tangannya nggak bisa diam. Ada Oh, kayak bergerak, gemeter gitu. Mm-mm. kayak Oh iya ngelinting iya iya. gitu. Heeh, heeh, heeh. Itu mungkin ada yang lain ya, bisa jadi Parkinson. Bisa nggak Parkinson menyertai stroke? Itu bisa, bisa sekali. Maka itu kita perlukan dulu untuk dilakukan pemeriksaan MRI. Setelah dilakukan pemeriksaan MRI dan memang tegak ada
sindroma Parkinson, obatnya itu bisa lebih tepat karena memang ditujukan juga ke Parkinsonnya itu sendiri gitu, Bu. Oke, Dok, kalau Parkinson dengan stroke bedanya di mana sih sebetulnya? Persoalannya sama kan di otak itu? Iya, di otak, tapi berbedanya untuk Parkinson juga terjadi gangguan dari produksi dopamin. Dopamin itu merupakan jenis senyawa kimia dalam otak yang mengatur untuk pergerakan otot. Sehingga Oh. kan itu ada macet-macet. Nah, untuk kayak gitu tuh karena dopaminnya itu secara berlebihan dihancurkan di dalam otak itu. Atau dihancurkan, bisa terjadi juga produksinya itu kurang. Nah, itu tadi. Oke, jadi kemudian koordinasi ototnya tidak bagus seperti tadi itu ya. Betul. Oh, tapi Terus biasanya, kita menyertai stroke bisa. oh jadi berbarengan. Jadi sudah stroke, terus kemudian ada Ya, Parkinson. iya bisa juga. Maka Oke. itu pemeriksaan lanjutan. Jadi silakan ke mungkin kalau ada BPJS ke fasilitas kesehatan, terus atau ke Rumah Sakit Pantiwelasa Dr. Cipto Semarang ya. Itu bisa juga. Itu biasanya langsung ke dokter syaraf atau Iya, ke betul. poli umum, Dok? Ke dokter syaraf untuk kasus stroke stroke yang baru saja terjadi yang akut itu Mm-mm, pasti kita langsung pemeriksaan ke IGD. Untuk ke mm-mm. IGD nggak usah ditunggu jam bukanya kapan. IGD kami buka 24 jam selama 7 hari. Iya. Untuk poliklinik saraf, untuk kasus-kasus Parkinson memang tidak terjadi kegawatan ya, memang karena periksa karena gerakannya susah, ada tremor, jalannya ngerem-ngerem, berarti tidak ada kegawatan yang harus kita tangani dengan segera, Mm-mm, tetap minta rujukan dulu, kemudian periksa ke dokter saraf. Di sini mm-mm, kami juga ada 4 dokter saraf. Kami ada dokter Lia, dokter Heksanto, dokter Endang, dokter Hesti, yang bisa nanti melayani, membantu untuk sobat Good News Family semua yang kalau ada mungkin tetangganya, saudaranya, suaminya, istrinya yang mengalami gejala seperti itu untuk bisa mendapatkan kualitas hidup yang lebih baik dengan kontrol obat setiap hari. Oke. Tapi biasanya kalau Parkinson itu kan untuk usia lanjut juga ya, Dok, atau bisa terjadi pada segala usia sih? Kebanyakan pada usia lanjut, tapi juga secara statistik memang diteliti memang eh, kisaran usianya terbanyak antara 40 hingga 60 Mm-mm. dan usia di atas 60. Jadi kalau dewasa muda tuh agak nggak cocok sih. Kemungkinan tidak. Iya, jadi memang usianya di atas-atas tadi ya untuk usia lanjut. Cuman memang hal itu kan mengganggu gitu ya. Kalau memang Iya, tadi bisa dilakukan sesuatu itu penting juga karena kembali lagi kalau semua segala sakit itu kualitas kualitas hidup akan menurun gitu ya. Orang yang biasanya bisa ngapa-ngapain, harusnya bisa ngapa-ngapain, tiba-tiba nggak bisa gitu ya, karena terjadi gangguan A, B, C, D, dan lain sebagainya. Oke, Dok, kalau misalnya nih, usia sudah kisaran 40, 30, tapi dia sudah terserah, sudah diketahui bahwa dia punya bawaan diabetes misalnya, atau hipertensi. Bisa nggak dicegah agar jangan sampai kemudian terkena stroke? Caranya bagaimana? ya, untuk itu tadi kita mengontrol tensinya agar tidak terlalu tinggi. Untuk tensi target 130/80. Maksimal lah bawahnya itu cuma 85. Untuk Hmm. kolesterol pasti kita harus kendalikan LDL di bawah 130. Gula darah kita juga kendalikan. Kalau bisa di kisaran 110. Tapi Mm-mm. kalau tidak bisa pasti harus di bawah 200. Untuk triglycerid juga harus di bawah angka 150. Jika Mm-mm. itu faktor sudah dikendalikan semua, maka untuk kejadian stroke itu seharusnya bisa benar-benar minimal. Mhm. Ada pengaruh ini nggak sih, Dok, dalam serangan stroke itu orang itu kan kadang gitu ya mengasumsikan misalnya kayak stres, tekanan pekerjaan, tekanan apapun itu berpengaruh nggak sih sebetulnya kepada kondisi itu? Kalau dari stresnya itu sendiri mungkin bisa memacu darah tinggi,
Oh, iya iya Hipertensinya ini iya. nanti akan memacu stroke-nya. Kalau Mmm, dari faktor stres aja, kemungkinan sih belum, Bu. Jadi dia harus pasti nanti ada penggandengnya. mhm. Mhm. Atau mungkin kayak semacam hipertensi yang enggak, karena tadi ya kalau ngomongin hipertensi Terkontrol. itu kan nggak ada gejala, kita ngomongnya waktu itu kan the silent gitu kan ya. Si hipertensi ini kan, orang dengan tensi 140 dia masih merasa baik-baik aja banyak gitu ya. Nah ini yang kemudian tidak terkontrol terjadi terus 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 terpicu oleh stres, kemudian tiba-tiba tensinya bisa sampai ke yang 200 misalnya gitu ya. Iya, betul betul. Itu bisa sekali itu, Bu. Mhm. Itu Mhm. yang kemudian terus tanpa disadari akhirnya terjadi, pecah pembuluh darah lah atau penyumbatan pembuluh darah. Penyumbatan, Hmm. betul. Orang yang dibahas kemudian, oh ininya apa namanya, mmm, stresnya. Padahal dia nggak tahu bahwa si orang ini ternyata selama ini karena nggak pernah periksa nggak tahu kondisi tubuhnya. Seperti itu ya, Dok, ya? Iya, bisa jadi kebanyakan seperti itu, Bu, kasusnya. Mhm. Nah, kalau sudah stroke yang sudah gitu kan ya, Dok, setelah dia, selesai fase akutnya, biasanya ini latihan yang diperlukan latihan apa sih, Dok? Dalam artian kan ada orang yang terus, "Oh, harus fisioterapi, oh harus begini, harus begitu." Ya, untuk lanjutan terapinya nanti bisa dikonsulkan dulu ke dokter, rehab medis, karena nanti disesuaikan dengan kapasitas fungsional. Mmm, Kapasitas fungsional adalah seberapa latihan yang dapat ditoleransi oleh masing-masing pasien. mhm, Seperti contohnya, tentu pasien yang hanya berbaring saja di kasur belum mampu untuk duduk. Posisi latihannya tentu akan berbeda dengan stroke ringan yang hanya ketidakmampuannya itu mungkin untuk melakukan gerakan motorik halus seperti menulis. Ya, itu nanti disesuaikan, Bu, untuk porsinya tiap masing-masing orang. Biasa dokter rehab medisnya nanti akan melihat ketika melakukan gerakan tertentu, mhm, tensi dan denyut nadinya nanti akan disesuaikan. Jadi kalau sudah berasa terlalu ngos-ngosan, mmm, terlalu debar-debar, berarti terlalu berat. Ini nggak bisa, mesti harus diturunkan dulu mhm, exercise-nya, menyesuaikan. mhm mhm. Oh iya, karena memang dia sudah punya faktor resiko tadi ya, dia, hipertensi lah atau apa, jangan sampai terus kemudian malah justru terkena lanjutan gitu kan. Oke, ini ada pertanyaan yang bagus juga, Dok, kita coba, Dok, akupuntur apakah bisa membantu proses recovery stroke? Ya, bisa, bisa sekali, Bu. Tapi dengan tentunya akupunturnya dengan orang yang tepat ya, Bu, ya. Karena memang akupuntur alternatif zaman sekarang kita juga ya bukan meng-underestimate kan, tapi sekarang saya rasa untuk praktek akupuntur itu bisa dilakukan tanpa surat izin. Karena Mmm, untuk betulnya dokter akupuntur sekarang tuh juga sudah ada, Bu, untuk lisensinya. Sudah mmm, ada sekolahnya sendiri karena itu memang menggabungkan untuk ilmu kedokteran timur dengan kedokteran barat. Untuk akupuntur ini sendiri kan memang dari China, kedokteran dari bagian timur nggih. mhm Itu memang diupayakan satu, stimulasi ototnya, mhm stimulasi saraf. mhm Jadi memang diupayakan ketika jalur yang dari otak itu sudah tidak ada, terhambat. Sehingga diupayakan yang jalur langsung di otot itu supaya kuat. mmm, mhm. Oke, jadi ada stimulasi syarafnya, ada stimulasi otot yang dibantu. Ya, dan bawah. Karena kan Oke, istilah dua yang dari pusat dan yang dari perifer. mmm, Ya untuk itu yang dari perifer itu kita bantu. oke. Jadi memang bisa membantu sebagai terapi tambahan lah ya untuk, membantu proses recovery gitu kan. Ya, Karena kan betul. memang, tapi kalau sudah terjadi recovery, kalau yang tadinya merokok ya jangan lagi merokok gitu ya. Itu sering kali ketika sudah merasa baik-baik aja terus balik lagi ke pola hidup yang lama kan, Dok? Merasa tercobai, ah tidak apa-apa merokok. Karena terjadi loh beneran. Terkadang ya curhat ya Bu, kadang tuh Mhm. ada pasien kayak, aku kalau nggak merokok mati. Duh, ini pola pikir.
Malah justru gitu ya. Ini bapak ini sudah pasien jantung, secara kriteria kilipnya itu sudah masuk kriteria 4, habis dirawat di ICU, ketika balik lagi ke IGD, periksa kantongnya ada Marlboro-nya. Em, Padahal udah di peringatan ya, merokok Iya, bisa menyebabkan stroke, jantung, kanker gitu ya. Udah banyak peringatannya. Tapi ya, ya itu tadi. Balik lagi lifestyle-nya ini kan memang asalnya gitu ya. Asalnya itu kan dari lifestyle-nya kita. Terus kemudian terjadi suatu penyakit. Nah, kalau ini sudah terjadi suatu penyakit, udah mulai kita proses perbaikan, diperbaiki, di recovery gitu ya, diobati, ya lifestyle-nya juga harus ikutan berubah. Kalau enggak tadi seperti ceritanya Dokter Fania ada yang sampai 5 kali, ada yang sampai 6 kali. Terus kemudian jadi kayak yang kok kayak yang nagih sih gitu ya. Kita aja masuk rumah sakit sekali aja udah ngerasa yang udah lah yang jangan lagi gitu kan. nah, yang pasti harus dijaga itu, Bu, semangat latihannya. Mm, 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 mm. Oh, Harus semangat latihan. kunci keberhasilan recovery dari pasien stroke itu semangat itu, Dok. Mm-mm. Karena kita harus, sesuatu tuh harus kita ulang lagi. Ketika terjadi stroke, banyak sel otak yang mati, sehingga gerakan-gerakan tertentu tuh mungkin lupa. Dia harus diajarin lagi. Dan mungkin kalau kita tuh ada rasa jengkel, aduh kok aku nggak bisa ini, nggak bisa itu, tapi tetap harus sabar dan terus berusaha. Ya, karena memang untuk proses recovery-nya itu memang berbeda-beda. Ada yang cepat, tapi ada juga yang memang membutuhkan waktu ya, Dok ya. Betul, betul. Mm-mm. Ya itu tadi, karena kan kapasitas dan ininya setiap orang berbeda. Oke, Dok, ada nggak kasus stroke yang terus kemudian bisa nggak kasus stroke yang kemudian bersifat, oke, Dokter Fania terpental keluar kayaknya. Tapi sambil ditunggu ya satu kali lagi deh. Ini satu pertanyaan terakhir deh. Oke, coba Dokter Fadia belum bisa masuk lagi. Sambil kita tunggu ya Guntur Syamli ya. Tadi kan kalau Anda membutuhkan informasi layanan kesehatan, Anda bisa akses ke Instagramnya Rumah Sakit Panti Wilasa Dr. Cipto Semarang. Di situ komplit dengan banyak informasi, banyak hmm, apa ya, bisa dibilang banyak eh, jadwal dokter spesialis juga ada. Jadi silakan kalau misalnya Anda membutuhkan layanan kesehatan bisa lihat gitu untuk me- oh saya mau periksa gitu ya. Dokter spesialis saraf di Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto ada berapa? Jadi silakan Anda buka aja Instagramnya RS. Nah, Pantiwilasa underscore Dr. Cipto. Itu adalah rumah sakit Pantiwilasa Dr. Cipto. Jadwal dokternya ada. Di situ ada dari klinik umum, dari spesialis anak, dari klinik gigi, spesialis rehabilitasi medik, klinik psikologi ada juga. Lalu juga ada spesialis kulit dan kelamin, ada spesialis penyakit dalam, ada spesialis paru. Lalu kalau misalnya masih baru ke hipertensi atau diabetes atau kolesterol bisa ke rumah ke spesialis penyakit dalam ya. Tapi kalau misalnya sudah ke stroke ini tadi bisa ke spesialis saraf. Itu ada dokter Lia Angelin, ada dokter Endang, ada dokter Hesti, ada dokter siapa lagi tadi ya. Terus ada juga spesialis jantung. Itu ada sendiri. Lalu ada spesialis kesehatan jiwa, ada spesialis mata, ada spesialis THT, lalu ada spesialis kandungan, lalu juga ada spesialis bedah mulut, ada bedah umum, ada bedah urologi, lalu ada bedah ortopedi dan ada spesialis gizi dan juga ada spesialis saraf. Oke, dok, terpental Maaf keluar. terlempar. Heeh. Dok, stroke itu kalau tadi kan kita ngomong stroke ini pengaruhnya terus kemudian ada kelemahan fungsi dari salah satu bagian tubuh baik kanan atau kiri gitu ya. Nah, ada nggak sih stroke yang kemudian bersifatnya fatal? Kalau Iya, terjadi fatal ini ketika seperti apa sebetulnya yang stroke itu kemudian berakibat fatal atau membawa kematian? iya, untuk
pastinya yang terkena di pembuluh darah besar. Mm-mm. Kemudian pembuluh darah yang memang untuk otak bagian dalam itu Mm-mm. termasuk untuk pusat pernafasan, pusat denyut jantung, kemudian pusat kesadaran, itu yang menyebabkan tiba-tiba pasiennya nggak sadar, Mm-mm. tiba-tiba koma, itu mungkin kalau daerah ganglia basal, daerah pons, Mm-mm. daerah mesencephalon, kalau sudah terkena itu kayak kita berikan dukungan aja untuk keluarga. Jadi Mm. kita lebih ke arah, udah yuk, ini ditemani, diajak doa, seperti itu aja. Karena memang secara kesadaran mungkin sudah hampir koma, atau mungkin sudah koma, Bu. Atau Mm. juga ada satu tipe stroke yang unik. Mm-mm. Kalau pernah tahu lock-in syndrome, itu terkenanya di pembuluh darah otak yang utama, tapi tidak mempengaruhi kesadaran. Jadi kalau kita lihat, pernah ada pasien seperti ini, Mm-mm. pasiennya tuh sadar, buka Mm-mm. mata, Mm-mm. tapi keempat anggota geraknya, jadi tangannya, kakinya, kanan, kiri, semua itu tidak bisa digerakkan. Sama sekali. Wajah juga tidak bisa digerakkan, hanya bisa respon dari gerakan mata. Jadi kita Oh. cuman tahu, setuju, oke, matanya kedip, Mm-mm. kedip-kedip aja, jadi tidak bisa gerakan lain kecuali kedip-kedip. Ya, Oh. itu kalau sudah terkena di pembuluh darah yang paling besar di situ, di otak. Hmm. Jadi memang tipenya berbeda-beda ya. Itu tergantung lokasi di mana si pembuluh darah yang Pembuluh darah itu tersumbat, betul. atau pembuluh darah itu pecah. Jadi memang berbeda-beda tergantung mana. Nah, kalau yang sampai 5 kali kok cuman hanya gangguan gerak gitu ya, itu bisa dibilang luar biasa gitu. Ya. Nggak sampai ke pembuluh darah besar. Karena itu semua juga faktornya ini, Bu. Hanya Tuhan yang tahu. Nah, itu dia. Ya kan suka-suka si ininya mau nyumbat di mana gitu kan yang kita juga nggak ngerti gitu. Kita tidak bisa menggerakkan itu. Yang bisa kita lakukan tadi bagian kita ya menjaga pola hidup, menjaga makanan dan menjaga caranya kita gitu ya, Dok ya. Betul. Oke, kalau untuk pasien pasca stroke seperti ini, dia kalau misalnya kayak olahraga gitu dibolehkan nggak sih, Dok? Ya, sesuai dengan kapasitas fungsionalnya, Bu. Tadi ya. Jadi kalau memang stroke-nya itu ringan, masih bisa olahraga yang agak intens. Kalau memang stroke-nya itu sudah berat, ya mungkin belum bisa. Karena mungkin hanya untuk duduk dan berdiri itu sudah diperlukan effort yang sangat luar biasa. Tapi memang harus konsisten. Kuncinya adalah konsisten. Nah, itu dia konsisten. Oke, terakhir Dok, mungkin ada dari apa yang kita bahas hari ini ada pesan buat pendengar gitu Dok dalam rangkaian kita harus waspada nih tentang stroke ini. Ya, untuk stroke emang kalau yang khas memang sudah kita ketahui semua, lemah salah satu bagian tubuh, kemudian ada bicara pelo, yang perlu kita aware kalau ada nyeri kepala yang sangat hebat. Belum pernah dalam seumur hidupnya nyeri kepala yang sampai kayak gitu. Itu kemungkinan ada gejala stroke. Kemudian vertigo yang berulang dan terus-menerus nggak sembuh-sembuh itu juga kemungkinan harus kita bawa ke rumah sakit, yang kita takutkan kalau ada memang serangan stroke sumbatan dengan gejala vertigo. Kita aware, kita kenali diri kita masing-masing, kemudian kita juga menjaga orang-orang terdekat kita. Jika kita menemukan untuk tanda dan gejala seperti itu, segera kita bawa ke rumah sakit. Kita nanti, kita kalau di IGD, kita buka 24 jam, Mm-mm. 7 hari seminggu kita bisa layani di IGD, maupun kalaupun sudah pernah riwayat stroke, hanya untuk kasus-kasus nyeri pasca stroke. Juga Mm-mm. cokot-cokot Bu, itu nyeri pasca stroke, itu nanti bisa Oh, dilayani di poliklinik dengan mm. dokter saraf. Kami ada dokter Heksanto, dokter Endang, dokter Lia, dan dokter Hesti. Kemudian Mm. untuk kasus-kasus bedah saraf, untuk stroke-stroke kasus perdarahan, Mm. itu kami juga ada dengan dokter Eriko Hartanto Lemena, nanti bisa juga dilayani untuk kasus bedah saraf di rumah sakit kami. Bisa juga dengan menggunakan BPJS, bisa terjamin. Karena Oke. juga sudah jaminan kesehatan nasional ya, Bu, ya.
Iya betul. Jadi sekali Mhm. lagi ini memang orang udah banyak yang tahu sebabnya apa dari si stroke ini penyebabnya apa gitu ya. Udah banyak yang kita sudah beberapa kali edukasi tentang diabetes, tentang hipertensi, kolesterol dan lain sebagainya. Tetapi yang perlu untuk kita semakin ketahui karena gejalanya sekarang banyak juga gitu ya yang tadi pusing terus-terusan gitu ya atau vertigo gitu ya, pusing yang nggak pernah kita alami sebelumnya. Nah, itu harus mulai curiga. Kalau memang kayaknya udah nggak tertahankan, lebih baik segera ke fasilitas kesehatan. Iya, betul sekali. Sarannya seperti itu. Mhm. Jangan kalau misalnya Anda Jangan ditunda-tunda. betul, kalau Anda merasa nih ya, ini sudah menjadi kayak warning ya buat buat setiap Anda Gunung Syawali ya. Kalau Anda merasa pusing yang belum pernah Anda alami, terus kemudian kok rasanya kok ini beda ya sama yang dulu-dulu misalnya ya. Saya kok nggak pernah pusing gini. Jangan minum obat justru datang langsung ke IGD gitu ya. Kenapa? Karena dari di IGD itu nanti bisa diketahui ini sebabnya apa gitu. Kalau memang itu pusingnya hanya karena gejala yang lain nggak masalah. Tapi siapa tahu ini adalah sebuah atau Gejala salah dari satu gejala stroke. dari stroke. Kita tidak melewati dari golden periodnya yang hanya 4,5 jam. Pas sengaja. Sekali. Fit sekali gitu ya. Untuk kita bawa langsung ke rumah sakit itu kadang-kadang butuh waktu 1/2 jam itu udah kekurang 1/2 jam loh. Jadi 4 jam Betul. itu benar-benar harus diusahakan. Belum lagi nanti di rumah sakit masih harus dicek dulu ini. Itu kan masih butuh waktu juga. Jadi 4,5 jam ini benar-benar waktu yang harus dimanfaatkan dengan sebaiknya. Oke, Dokter Fania, terima kasih ya. Terima kasih, Bunda Ningrum. Iya, buat hari ini Senang senang sekali banget bisa ya. chit-chat siang Yes, ini ya. Ketemu betul. lagi. Ya, ketemu lagi di lain kesempatan. Terima kasih saya sudah mengganggu waktunya Dokter Fania yang harusnya jaga di IGD ini. Aman kan ya? Ya, sudah ada penggantinya. Oh, oke, siap. Sekali lagi Aman. terima kasih buat Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang yang selalu ambil bagian untuk boleh mengedukasi masyarakat. Anda yang membutuhkan layanan kesehatan bisa buka langsung di Instagramnya @pantiwilasa Dr. Cipto. Di situ ada informasi termasuk jadwal praktek dari dokter spesialis yang ada di Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto. Oke, butuhkan layanan kesehatan langsung saja ke Rumah Sakit Pantiwasa Dr. Cipto Semarang ya. Terima kasih untuk kebersamaannya, terima kasih untuk atensinya. Sampai ketemu. Sampai Terima ketemu. kasih Dokter Fania. Sampai jumpa ya, Bu. Sampai jumpa.